Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, nama-nama tokoh yang dijagokan untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024 nanti sudah ramai dibicarakan sejak saat ini. Elektabilitas para tokoh yang dinilai potensial pun mulai ditakar oleh lembaga-lembaga survei. Salah satu survei terbaru yang dilakukan untuk mengetahui elektabilitas para tokoh adalah survei dari Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik atau Lanskap. Melansir dari terkini.id, Muhammad Toha selaku Direktur Eksekutif Lanskap menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto adalah yang paling tinggi di antara tokoh-tokoh lain. Ada sebesar 23,0% publik yang memilihnya, ujar Toha dikutip pada Selasa 30 November 2021. Lebih lanjut, Muhammad Toha menjelaskan bahwa masyarakat masih menaruh harapan pada sosok Prabowo Subianto yang telah berkompetisi sebanyak 3 kali dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Di posisi kedua dan ketiga didominasi oleh para kepala daerah, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Persentase elektabilitas Anies Baswedan sebesar 14,1%, sedangkan Ganjar Pranowo dengan 13,6%. Dalam survei tersebut juga disisipkan pertanyaan simulasi pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres yang tingkat keterpilihannya tinggi adalah yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pasangan Prabowo Puan yang tertinggi 67,7% dibandingkan Prabowo Anies 63,6%, Prabowo Ganjar 62,0% dan Prabowo Sandi 58,7%. Apabila dibalik dengan menempatkan Prabowo sebagai cawapres, persentase keterpilihannya menjadi lebih kecil. Akan tetapi masih tetap menjadi pilihan utama dalam semua simulasi yang menempatkan Prabowo sebagai cawapres. Tapi tahukah sahabat waktu, sejumlah tokoh populer pernah dilaporkan ke KPK terkait dengan dugaan korupsi dan ini disebut berkaitan dengan agenda politik 2024. Benarkah? Yuk simak videonya. Pelaporan terbaru adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diadukan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK terkait sejumlah dugaan korupsi, di antaranya proyek Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Cengkareng Barat, Taman BMW, dana CSR hingga kasus reklamasi Teluk Jakarta. Perkara itu merupakan kasus-kasus lama. Ahok menyebut bahwa semua kasus yang dilaporkan itu sudah selesai di tahap persidangan. Sementara Ahok sendiri disebut sebagai calon potensial Pilpres 2024. Selain Ahok, Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah juga pernah dilaporkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi EKTP yang juga masalah lama. Ganjar sendiri menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024. Tak ketinggalan, Gubernur DKI Anies Baswedan juga mengalami hal serupa. Ia juga dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi Formula E. Anies juga disebut-sebut calon potensial di Pilpres 2024. Begitu pula Menteri BUMN Erick Thohir pernah dilaporkan ke KPK terkait tudingan korupsi tes PCR COVID-19 baru-baru ini.
Erik juga digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Terkait pelaporan Ahok ke KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding hal itu terkait kepentingan politik jelang 2024. Menurutnya, pelaporan terhadap Ahok sengaja dibuat untuk merampaikan isu politik menuju 2024. Pendapat analis politik. Sementara itu, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai sulit untuk mengetahui motif di balik pelaporan ini. Menurutnya, motif pelaporan antara satu figur dengan yang lain berbeda-beda dan tidak bisa digeneralisasi. Prinsipnya, kita tidak pernah tahu apa motif laporannya, tapi yang jelas dengan pelaporan ini seakan-akan orang-orang yang saat ini dinilai sosok yang bagus, kredibilitasnya sedikit banyak dicoreng secara tidak langsung, kata Adi kepada Kompas.com Minggu 9 Januari 2022. Namun, kata Adi, kasus yang dituduhkan ke Ganjar terkait dugaan korupsi EKTP diduga kuat berkaitan dengan Pilpres. Sebab nama Ganjar sering menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 dalam sejumlah survei. Sedangkan kasus dugaan korupsi EKTP ini merupakan perkara lama. Sementara untuk Ahok, Adi menilai tidak bisa dipastikan terkait Pilpres, sebab Ahok tidak banyak disebutkan sebagai kandidat potensial di Pilpres. Lalu Anies dan Erik, Adi juga mengaku tidak yakin itu terkait Pilpres 2024 karena kasus yang dituduhkan yakni Formula E dan tes PCR COVID-19 yang terjadi baru-baru ini. Apapun motifnya, apapun tendensinya, saya membaca ini bagian dari upaya untuk menelanjangi bahwa orang-orang itu orang yang dianggap punya masalah hukum, ujar Adi. Wah, gimana nih sahabat waktu terkait tanggapannya dengan adanya dugaan pelaporan para tokoh ini ke KPK sebagai strategi serangan politik tahun 2024 mendatang? Jangan lupa komentarnya ya.